Jangan ganggu istriku. Love Story Apps 18. Hampir jam 9 malam Bara baru tiba di rumah. Ainel masih di depan TV dengan mengenakan baju yang kurang bahan. Terlihat Peter beberapa kali melirik Ainel sebelum masuk ke kamarnya. Kamu kalau mau makan langsung aja Peter, gak usah menunggu, teriak Bara sembari duduk di sebelah Ainel. Iya pak, jawab Peter singkat. Nel, ini ada martabak dan di belakang ada ayam bakar, wajar Bara. Beli di mana? Tanya Ainel cuek. Di dekat pabrik banyak yang jualan ternyata. Gua gak suka jajanan pinggir jalan. Jawab Ainel ketus. Kenapa? Gak enak. Oke, gak apa-apa kalau lo gak mau. Tapi sampai kapan? Lo kok lihat ke sekitar sini, ini adalah tempat pembuangan. Di mana lo harus menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam untuk mencapai kota dan membeli makanan yang lo maksud. Dan juga tidak setiap hari ada yang ke kota, sambung Bara. Gua punya mobil. Terserah lo kalau gak mau, ujar Bara sambil membawa kotak martabak ke belakang dan meletakkannya di atas meja makan. Bara menaiki tangga menuju kamarnya yang telah dibersihkan Mbok Inah, dan sekalian ruang kerjanya. Melonggarkan dasi dan membuka jendela, membiarkan angin malam memasuki kamarnya. Menghirup angin malam sedikit menenangkan hatinya. Membasahi rambut di bawah guyuran shower merupakan salah satu cara yang ampuh menghilangkan sakit kepala bagi Bara. Krucuk. Krucuk. Bara baru sadar bahwa dia belum makan apapun sore ini. Berniat menikmati ayam bakar yang tadi dibeli, belum sampai kaki di anak tangga terakhir dia melihat pemandangan yang bikin emosi. Terlihat di sana Peter sedang berusaha merayu Ainel, sedangkan Ainel terlihat risih atau mungkin takut. Saat Ainel akan beranjak dari duduknya, Peter menarik tangannya hingga Ainel terjatuh dalam pelukan Peter. Bara semakin emosi saat melihat Peter berusaha mencium bibir Ainel. Apa yang kalian lakukan? Teriak Bara. Mbok Inah dan Mang Bidin berlari keluar kamar mendengar teriakan Bara. Dan sungguh terkejut melihat Ainel sedang berada dalam pelukan Peter. Ini tidak seperti yang lo lihat, ujar Ainel segera melepaskan pelukan Peter. Gua sudah lihat semuanya, dan sudah gua video. Videonya sudah gua kirim ke Tuan Haryo, ujar Bara menatap tajam ke arah Peter. Maafkan saya pak, ini tidak seperti yang Bapak lihat. Tolong jangan kirim ke Tuan Haryo pak, saya mohon Peter sambil berlutut. Gua gak peduli, malam ini juga lo pergi dari rumah ini. Usir Bara. Tapi pak, ujar Peter dengan memelas. Tidak ada ampun bagi pengganggu istri dan keluarga saya, ucap Bara datar. Sementara itu Ainel diantar Mbok Inah ke kamarnya. Sekarang silakan lo angkat kaki dari rumah ini. Peter menerima sebuah pesan dari Tuan Haryo menyatakan dia dipecat. Asal lo tahu ya, gua disuruh Haryo untuk memata-matai lo, dan jika waktunya pas gua disuruh membunuh lo. Teriak Peter. Ainel yang mendengar pengakuan Peter hanya menutup mulut tak percaya. Gua sudah tahu, gak usah lo jelasin gua udah tahu, ucap Bara santai. Sementara Mbok Inah tampak gemetaran mendengar pengakuan Peter. Mbok Inah tidak menyangka bahwa serumit ini dendam Haryo kepada Bara, dan Mbok Inah belum mengerti apa sebenarnya yang terjadi antara mereka. Sekarang silakan lo pergi, sebentar lagi Satpam Kompeuk akan mengantarkan lo pergi, ujar Bara. Dan benar saja, tak lama kemudian Satpam datang dan segera menyeret Peter keluar dari rumah itu. Ainel, lain kali gunakan pakaian yang sedikit tertutup. Teriak Bara tanpa melihat ke arah Ainel yang masih termangu di depan pintu kamarnya. Mbok Inah dan Mang Bidin segera kemabli masuk ke kamar untuk beristirahat. Mbok, Mang di meja makan ada martabak dan ayam bakar silakan dimakan ya, teriak Bara sebelum kedua sang suami istri tersebut memasuki kamar mereka. Iya nak, jawab Mang Bidin. Minum nak, ternyata Mbok Inah mengambilkan minuman dingin untuk Bara. Terima kasih Mbok, ucap Bara. Bara melirik sekilas Ainel berlalu masuk ke kamar sambil mendengkus kesal. Bara menyusul Ainel ke kamar. Lo kenal Peter? Selidik Bara. Ainel hanya mengangguk. Siapa dia? Ainel terdiam memandang lekat kepada Bara. Jawab Ainel, masih punya mulut kan? Dia salah satu bodyguard papa. Apa dia sering melakukan itu sama lo? Ainel tersentak dengan pertanyaan Bara, Ainel memilih diam. Kalau diam berarti iya, kenapa tadi lo menolak? Tanya Bara. Gua capek Bara, sebaiknya jangan ajak gua berdebat, ucap Ainel tegas.
Oke, lo silakan istirahat, gua mau ke atas. Bara melangkah keluar kamar dan meraih handle pintu. Ainel hanya melihat sekilas, tidak mengiyakan juga tidak melarang. Bara tidak memperdulikan lagi dengan perutnya, hanya membuat kopi dan dibawa ke atas duduk di balkon. Mau Mbok buatin nak? Tawar Mbok Ina Aat melihat Bara akan menyeduh kopi. Terima kasih Mbok, Bara biasa sendiri kok Mbok buat kopi, ujar Bara sambil tersenyum kepada suami istri tersebut yang sedang menikmati martabak. Gak sekalian bawa martabaknya nak? Tanya Mbok Inah lagi saat Bara berlalu Hani membawa secangkir kopi. Gak Mbok. Bara termeng di balok sambil menikmati secangkir kopi dan sudah beberapa batang rokok yang sudah habis diisapnya. Sebenarnya apa tujuan hidup gua sekarang? Bara bertanya pada diri sendiri sambil menyugar rambutnya dengan kasar. Kadang terbersit di hatinya untuk meninggalkan semuanya dan kembali ke kehidupan normalnya, namun jika memikirkan Ainel pikirannya kembali dilanda kebimbangan. Sebenarnya Bara sudah merasakan getar-getar aneh untuk Ainel. Bara bertekad membuat Ainel menjadi lebih baik. Namun, Ainel tak pernah sedikit pun menghargai Bara sebagai seorang suami. Bahkan Bara sudah siap menerima anak yang dikandung Ainel. Bara akan merawatnya dengan baik walaupun tidak diketahui siapa ayahnya akibat pergaulan bebas Ainel. Hembusan angin malam membelai wajah Bara Itang menatap lurus ke depan membelah pekatnya malam. Ibu, malam ini dingin sekali. Bara bergumam, mengingat bagaimana perjuangan ibunya membesarkan semua anak-anaknya. Teringat dulu saat berada di panti, saat dingin seperti sekarang mereka berebut tidur di dekat Bu Aisyah. Sang ibu dengan telaten mengelus kepala anaknya satu persatu kemudian menadahkan tangan ke langit. Ibu kenapa? Tanya Bara kecil suatu ketika melihat ibunya edang berdoa. Ibu sedang berdoa nak. Berdoa itu apa Bu? Berdoa itu meminta kepada Allah selaku Tuhan kita, meminta petunjuk dan rezeki dari Allah. Apakah nanti Allah akan mengantarkan kita makanan Bu? Bukan Allah yang antar nak, bisa jadi lewat perantara orang baik yang membagi-bagikan makanan. Oh gitu, kalau begitu Bara akan berdoa supaya Bara menjadi kaya banyak uangnya dan membagi-bagikannya kepada adik-adik Bara, ucap Bara polos. Terima kasih nak. Bara tersenyum, danya 20 tahun silam terkabul walaupun dengan cara yang seperti ini. Bersambung.